Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami sampaikan salam tentunya yang terhormat kepada para narasumber yang berkenan hadir di sini. Pertama, Bapak Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Bapak Satya Arnyanto, kemudian Bapak Nurul Gufron, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Bapak Ilham Saputra, selaku Pelaksana Harian Komisi Pemilihan Umum, dan tentunya Bapak Ibu Titi Anggraini, selaku Dewan Pembina Perludem. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, mungkin telah saya sampaikan tadi bahwa ini menjadi inisiatif dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait dengan diskusi di bidang partai politik, yang mudah-mudahan dengan upaya kami sebatas dengan diskusi kami yang di bidang pengadministrasian pada hukum partai politik ini, kita bisa ambil peran dalam agenda besar dari negara saat ini, yaitu menyukseskan pilkada. Sekali lagi Bapak Ibu, tentunya apa yang kami sampaikan nanti sebatas dengan tugas pokok dan fungsi kami, khususnya di bidang pelayanan badan hukum partai politik. Dan tentunya Bapak Ibu, alhamdulillah nantinya isu-isu yang kami sampaikan akan dilengkapi oleh beberapa narasumber lain yang mudah-mudahan akan semakin mewarnai lah, dan akan semakin melengkapi khususnya bagi partai politik untuk bagaimana nanti menyiapkan pelaksanaan pilkada nanti. Bapak Ibu, salah satu tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah memberikan analisa dan pertimbangan di bidang badan hukum partai politik. Ini tentunya menjadi peran yang sangat strategis bagi kami, dan tentunya sejauh apapun khususnya dari organisasi partai politik, kami punya kontribusi yang tidak kecil juga. Bentuk partai politik, fungsi partai politik, kemudian juga kinerja organisasi partai politik bisa jadi juga akan sangat terpengaruh dengan peran-peran kami khususnya dalam melahirkan badan hukum partai politik. Mungkin kami awali bahwa kita tahu salah satu hal yang memang bahkan disebutkan dalam undang-undang adalah kebebasan berpendapat, kemudian berserikat yang memang dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28, dan kemudian Undang-Undang Dasar ini yang kemudian harus diterjemahkan negara sebagai kewajiban dari negara untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan memenuhi hak berpolitik bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan di sisi lain Bapak Ibu, begitu urgensinya partai politik, begitu strategisnya peran partai politik, inilah yang kemudian salah satunya menjadi alasan kami ingin ambil bagian dengan sebaik mungkin terkait dengan bagaimana menyehatkan sebuah partai politik itu, bagaimana sebuah partai politik itu bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Beberapa referensi tentunya menyebutkan ada beberapa yang fungsi partai politik, antara lain dia seleksi atau rekrutmen, kemudian juga partai politik mempunyai fungsi agregasi, bahwa ada beberapa kepentingan yang tentunya harus diakomodir, harus melalui organisasi partai politik. Kemudian partai politik juga mempunyai fungsi komunikasi, fungsi pendidikan politik bagi warga negara Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelum saya jauh, mungkin akan kami perkenalkan tentunya sekilas tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, supaya Bapak Ibu lebih clear bagaimana peran-peran kita itu. Karena sekali lagi bahwa meskipun partai ini berkaitan dengan banyak hal, tetapi yang bersentuhan dengan Kementerian Hukum dan HAM tentunya tidak seluruhnya. Kami dalam hal ini tentunya hanya berkaitan dengan bagaimana partai politik itu lahir sebagai sebuah badan hukum, itu yang menjadi tugas-tugas kami. Secara struktur mungkin sekilas saya sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri dari beberapa eselon 2, Direktorat Pidana, Direktorat TI, Direktorat Tata Negara, Direktorat Perdata, dan Direktorat OPHI. Nah,
tugas-tugas terkait dengan partai politik ada di Direktorat Tata Negara. Ada dua isu besar di situ, yaitu politik dan kewarganegaraan. Tapi sekali lagi, bahwa dalam kesempatan kali ini kita akan banyak diskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan partai politik. Kemudian, apa saja sebenarnya layanan-layanan yang ada di kami, sehingga kami menjadi bagian yang penting dan strategis di bidang partai politik. Layanan yang di kami adalah memberikan pengesahan badan hukum partai politik, bahwa negara memberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemudian membentuk partai politik, tetapi tidak setiap partai politik yang ada di Indonesia ini berbadan hukum. Nah, tugas Kementerian Hukum dan HAM adalah memberikan status badan hukum partai politik. Jadi ada setidak-tidaknya ada 3 hal utama. Pertama, memberikan pengesahan pendirian badan hukum partai politik, kemudian juga memberikan pengesahan terhadap perubahan ADART-nya, kemudian dalam prosesnya juga memberikan pengesahan terhadap perubahan kepengurusan. Dan dari proses-proses itu, ada satu hal juga yang kemudian menjadi fungsi kami, yaitu advokasi. Karena sekali lagi bahwa dalam proses perjalanan partai politik, tentunya tidak bisa lepas dari beberapa konflik internal, yang kemudian karena tugas-tugas Kementerian Hukum dan HAM juga akhirnya kita menjadi salah satu pihak yang kemudian harus beracara di pengadilan. Itulah yang menjadi fungsi kami, adalah fungsi advokasi. Kemudian Bapak Ibu, bicara partai politik tentunya kita sangat concern lah terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Undang-undang ini merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Ada beberapa perubahan besar di situ sebenarnya terkait dengan lahirnya undang-undang ini, yang mungkin bisa saya ulas sedikit kembali supaya nanti kita bisa diskusinya mengalir. Pertama, isu besarnya bahwa di undang-undang ini keterwakilan perempuan salah satunya memang menjadi hal yang diutamakan. Kemudian juga di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sudah mulai pengaturan sudah menyentuh sampai AD dan ART-nya. Artinya memang sudah ada standarnya, ada penekanan bahwa di ADRT-nya harus mengatur mekanisme rekrutmen, mengatur bagaimana sistem kaderisasinya, bagaimana mekanisme pemberhentian anggota partai politik, dan yang baru juga itu bagaimana menyelesaikan perselisihan internal partai politik. Ini yang menjadi penting. Kemudian satu hal juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bahwa ada jaminan bahwa pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain. Nah, ini tentunya potensi-potensi itu masih terjadi di undang-undang yang lama, di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Kemudian secara keterwakilan di daerah, bahwa Undang-Undang 2 Nomor 2011 ini sudah mengharuskan setiap partai politik mempunyai kepengurusan di setiap provinsi. Kemudian 75%-nya di kabupaten kota dan 50% di tingkat kecamatan. Ini tentunya meningkat dari undang-undang yang sebelumnya. Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal yang baru yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang tentunya akan banyak memberikan pengaruh besar dalam partai politik. Proses pendaftaran partai politik juga beberapa hal mengalami perubahan. Ada semacam pengetatan bagi kita tentunya, karena memang sudah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sudah sangat jelas, sudah sangat rigid apa-apa ketentuannya. Kemudian juga dari jumlahnya. Nah, kondisi ini tentunya akan tercermin dari berapa partai yang saat ini ada di Indonesia. Nah, ini nanti akan saya singgung, akan saya sampaikan beberapa persoalan yang ada. Kalau dari data yang ada di kami, saat ini terdapat 74 partai politik. 74 partai politik. Nah, 74 partai politik yang berbadan hukum. Nah, ini kalau kita melihat dari pengaturan perkembangan politik yang dari Indonesia, tentunya sangat berpengaruh bahwa ketika masa-masa reformasi dibuka kemungkinan untuk lahirnya beberapa partai politik, sehingga pada tahun 99 ada sekitar 234 partai politik.
Kemudian dari jumlah itu saat ini menjadi 74 partai politik. Ini tentunya sekali lagi terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan Badan Hukum Partai Politik. Kemudian dari jumlah tersebut, dari data di kami, ada 4 partai yang habis masa kepengurusan tahun 2020. Kemudian 22 partai aktif secara administrasi, tetapi memang ini sebenarnya tidak ikut dalam pemilihan umum. Dan yang cukup menjadi persoalan bagi kita adalah bahwa 40 parpol tidak aktif. Nah, ini menjadi beban kita. Sekali lagi, bahwa saat ini yang tentunya bagi masyarakat awam, bahwa saat di Indonesia terdapat 74 partai politik yang berbadan hukum. Dan tidak semuanya bisa mengikuti pemilu. Dan ini yang menjadi persoalan kita. Nah, dari banyaknya partai ini yang kemudian yang persoalan-persoalan yang kami hadapi, yang pertama bahwa dari jumlah badan hukum partai politik tersebut tidak aktif. Jadi dari 74 partai politik tersebut tidak aktif. Hanya sekitar 12 sampai 20-an yang memang sekarang ini saling berkoordinasi ke Kementerian Hukum dan HAM, baik ada perubahan kepengurusan maupun juga perubahan ADART dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan ketika partai-partai yang tidak aktif tadi, tentunya Kementerian Hukum dan HAM sangat terbatas kewenangannya. Setelah memberikan status badan hukumnya, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa melakukan apapun. Karena kalau bicara masalah pembubaran partai politik, tentunya secara undang-undang sudah diatur, yaitu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang menjadi salah satu PR bagi kita. Sebenarnya pengen kita punya peran yang setidak-tidaknya untuk kontribusi lah bagaimana menata partai politik itu. Tetapi sekali lagi kalau sudah menjadi berbadan hukum, apalagi tidak aktif, ya kemudian tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dari beberapa hal itu setelah kita cek memang yang cukup menonjol di kami adalah bahwa AD dan ART Badan Hukum Partai Politik tadi memang kurang komprehensif dan kurang antisipatif lah terhadap perkembangan saat ini. Jadi memang model-model AD/ART juga belum cukup rigid. Nah, inilah yang kemudian berpotensi terjadinya konflik internal partai politik. Ini yang kami alami bahwa partai politik sangat rawan sekali karena memang rule secara internalnya juga tidak cukup rigid. AD/ART-nya tidak cukup ketat untuk mengatur berbagai perubahan. Belum lagi kewenangan pengurus yang belum diatur secara baik dalam AD/ART. Ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kemudian persoalan-persoalan yang dihadapi di kami, mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini menjadi titik balik ketika lahirnya Mahkamah Partai. Ini menjadi kemajuan bagi penyelesaian internal partai politik tentunya dibanding undang-undang yang lalu. Tetapi sekali lagi ini pun masih memberikan penafsiran yang berbeda dan kemudian juga secara internal partai politik belum mampu memaksimalkan peran-peran dari Mahkamah Partai itu. Sehingga sekali lagi potensi konflik secara internal itu menjadi sangat terbuka untuk itu. Kemudian yang menjadi beberapa kendala adalah pedoman dan peraturan tentang Badan Hukum Partai Politik. Nah, undang-undang partai politik memang sangat mobile, memang hampir ini dianggap 5 tahunan sekali berubah. Tetapi secara teknis undang-undang di bawahnya menjadi sangat sedikit sekali memang. Sehingga kadang-kadang masyarakat masih menerjemahkan lah penerapan di level lapangan ini. Contohnya tadi misalnya kewenangan Mahkamah Partai dan lain sebagainya ini masih diterjemahkan di bawah. Kemudian beberapa persyaratan juga kami temui masih kurang dipahami masyarakat. Nah, ini yang kemudian tentunya secara internal akan berpengaruh pada partai politik. Kemudian yang menjadi persoalan yang kami hadapi juga sekali lagi tadi penguatan peran dan kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 2011 hanya membatasi kita untuk memberikan status badan hukumnya.
Setelah itu, setelah menjadi badan hukum, hampir tidak ada mekanisme kita untuk kemudian berinteraksi atau apapun dengan partai politik tadi. Mungkin kemudian Kesbangpol, mungkin beberapa juga KPU. Nah, padahal dari sisi organisasi, Kementerian Hukum dan HAM mungkin menjadi instansi yang paling tahu. Karena secara ADART juga kita akan mengetahui bagaimana proses internal di dalamnya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita yang sebenarnya kita ingin bagaimana ini kita bisa berkontribusi baiklah, lebih lah terkait dengan partai politik. Tidak bermaksud juga mengekang partai politik, tidak, tetapi sekali lagi bagaimana menata partai politik. Karena kita tahu di Kementerian Hukum dan HAM tadi saya sampaikan, bahwa dari 74 partai politik yang berbadan hukum tadi, hanya beberapa yang aktif, hanya beberapa, sebagian besar tidak aktif. Saya katakan separuh lebih mungkin tidak aktif. Karena apa? Mungkin kepengurusannya sudah berganti, kemudian juga kantornya sudah tidak jelas di mana. Nah, inilah yang kemudian bagi kami berpotensi malah penyimpangan terhadap badan hukum yang tidak aktif tadi. Ini yang berpotensi. Nah, ini yang tentunya menjadi perhatian bagi kita. Harapannya ada solusi lah terkait dengan hal ini. Dan juga Bapak Ibu, kalau dikorelasi dengan pilkada tentunya, kalau organisasi partainya baik, tentunya akan siap lah dengan segala kebutuhan-kebutuhan apapun hal-hal yang harus disiapkan dalam pilkada nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kalau bisa saya sampaikan beberapa hal yang terutama yang harus menjadi konsentrasi kita, harus kita lakukan dalam upaya penataan partai politik. Mungkin ada beberapa poin dan tentunya ini sesuai dengan porsi kita, kacamata kita di Kementerian Hukum dan HAM. Karena saya yakin kalau mungkin dari aspek politik, aspek mungkin pemilihan umum dan lain sebagainya tentunya akan berbeda. Kalau dari kita mungkin pertama bahwa memang ya organisasi partai politik memang harus kuat, sebagai partai harus kuat. Kalau organisasi ini kuat, secara internal organisasinya baik, berjalan dengan baik, partai yang sehat, dia akan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, seperti saat ini juga kami merasa sudah ada kecenderungan ini gelombang beberapa partai politik yang akan melakukan perubahan kepengurusan. Tentunya ini pasti akan ada kaitannya dengan pilkada. Nah, ini sekali lagi, kalau memang organisasinya itu sudah baik, partainya sudah baik, tentunya ini tidak jadi persoalan. Nah, ini tentunya yang menjadi concern kami. Kemudian, perlunya perumusan ADART secara komprehensif dan rinci. Nah, dan bahkan kalau diperlukan ADART yang memang sudah futuristik, yang sudah memang antisipasi terhadap kemungkinan yang akan datang. Misalnya, kita tidak mengira bahwa akan mengalami masa pandemi seperti ini. Sementara proses di organisasi partai politik harus tetap berjalan. Bagaimana dengan kondisi misalnya mengadakan munas secara virtual, mengadakan rapat dan lain sebagainya yang sebelumnya tidak diatur dalam ADART. Nah, ini tentunya menjadi kemungkinan yang harus diperhitungkan dalam kawan-kawan partai politik terhadap pembuatan ADART-nya. Kemudian juga yang menjadi penting juga tentunya dukungan regulasi. Dukungan regulasi karena sekali lagi pengadministrasian partai politik ini sangat berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Nah, ini kalau beberapa regulasi tidak sinkron menjadi akan kesulitan dan ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja partai politik itu sendiri. Kemudian yang menjadi penting juga bagi kita, menurut kami adalah memaksimalkan fungsi Mahkamah Partai Politik. Nah, ini memang sekali lagi lembaga baru yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019 yang sebenarnya untuk mengantisipasi perselisihan. Tetapi sekali lagi kalau bisa dimaksimalkan Mahkamah Partai ini dipilih dari orang-orang yang memang benar, dari keterwakilan yang benar dan menjalankan fungsinya dengan baik, ini punya peran besar Mahkamah Partai ini. Sehingga secara organisasi partai politik tadi menjadi organisasi yang sehat dan benar-benar mampu menjalankan fungsinya. Kemudian juga kalau dikaitkan dan pilkada tentunya harus siap. Sekali lagi ini yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya bahwa pada posisi belakangan sekarang ini ada kecenderungan beberapa partai mengajukan permohonan, baik itu perubahan ADART, perubahan kepengurusan. Dan
kami meyakini bahwa itu ada kaitannya dengan pilkada. Nah, ini yang menjadi catatan kami. Kemudian yang masih menjadi PR juga terkait dengan lembaga peradilan sengketa partai politik. Nah, ini kan memang undang-undang sudah jelas sangat jelas mengatur mekanisme baik itu di TUN maupun di pengadilan umum. Tetapi sekali lagi kalau dalam posisi konflik kadang-kadang secara sporadis partai ini menyampaikan sengketanya ini ke beberapa lembaga peradilan, dan ini sekali lagi kewenangannya sudah jelas, tapi kalau memang kasus itu sudah disampaikan pengadilan, tentunya ini akan berdampak lain dan akan memperpanjang proses penyelesaiannya. Jadi yang menjadi catatan kami bahwa ini harus ada jelas lah dimasukkan lewat peradilan yang apa, dan yang lain pun harus secara ketat juga. Kalau memang bukan wilayahnya ya tidak akan diterima, tidak akan di follow up terkait dengan permasalahan sengketa partai politik. Sekali lagi Bapak Ibu, itu yang kami sampaikan. Sekali lagi ini adalah perspektif kami, kacamata kami sebagai instansi yang menangani pemberian badan hukum partai politik. Tentunya kalau ada kaitannya dengan pilkada, ada beberapa lah sudah pasti, karena kalau badan hukum partai politik yang sehat, kemudian organisasinya sehat, berawal dari situ, tentunya nanti partai-partai tadi akan menjalankan fungsinya dengan baik. Dan kalau dari persiapan pilkada tentunya sudah tidak jadi masalah lagi, sudah sangat perfect dan siap untuk mengikuti pilkada. Tentunya kalau target kita untuk mewujudkan pilkada yang aspiratif dan demokratif, tentunya akan berpengaruh juga bagaimana kestabilan kondisi organisasi partai politik itu yang dimulai dari status badan hukum. Saya kira demikian, Bu Moderator. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.